Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Ariani, MDSC SP Pros Subspesialis PKI Kani Konsultan. Saya salah satu staf pengajar di Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang pembuatan gigi biruan. Namun, sebelum menyaksikan video pembelajarannya, izinkan kami menjelaskan sedikit tentang gigi tiruan. Apa sih sebenarnya gigi tiruan? Nah, gigi tiruan itu adalah suatu alat prostetik yang menggantikan kehilangan gigi, baik kehilangan satu gigi, beberapa gigi, atau keseluruhan gigi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi pengliharan, fungsi estetik, dan berbicara. Nah, salah satu filosofi dari perawatan prostodontik itu adalah untuk menggantikan yang hilang namun memelihara kesehatan jaringan yang tersisa. Baiklah, mari kita menyaksikan salah satu video pembelajaran, salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Selamat menyaksikan, terima kasih. GTSL dan fungsi survei. Gigi tiruan sebagian lepasan adalah prostesis yang menggantikan sebagian gigi yang hilang dengan cara memanfaatkan dukungan dari gigi dan jaringan yang tersisa. Stabilitas dan kenyamanan gigi tiruan ini sangat bergantung pada perencanaan awal, terutama pada proses yang disebut surveying model. Survei pada model diagnostik memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, menentukan jalur pasang dan jalur pelepasan prostesis, sehingga gigi tiruan dapat masuk ke tempatnya tanpa adanya hambatan. Kedua, mengidentifikasi area retentif atau undercut yang bisa dimanfaatkan untuk retentive arm. Ketiga, menentukan guiding planes, permukaan gigi yang mengarahkan prostesis saat keluar ataupun mau masuk mulut. Selain itu, survei juga membantu menilai intervensi dari jaringan keras dan lunak, menentukan lokasi rest, seat, serta menjadi dasar untuk merancang komponen-komponen utama pada GTSL, seperti cangkolan, konektor, maupun basis. Dengan kata lain, desain yang aman, fungsional, dan stabil tidak akan tercapai tanpa adanya analisis survei yang tepat. Pengenalan alat. Sebelum kita masuk ke tahapan proses survei model, mari kita kenali terlebih dahulu bagian-bagian utama dari alat surveyor. Yang pertama, lengan vertikal. Lengan vertikal, bagian ini berfungsi menyangga seluruh komponen surveyor dan menjaga agar pergerakan lengan survei tetap tegak lurus serta stabil. Ini adalah lengan vertikal, yaitu struktur utama yang memastikan semua pergerakan lengan survei tetap berada pada jalur yang benar. Yang kedua, lengan horizontal. Bagian ini menghubungkan lengan vertikal dengan lengan survei. Melalui lengan horizontal, posisi lengan bisa digeser maju mundur sehingga instrumen yang terpasang dapat mencapai seluruh permukaan model dari berbagai arah. Dengan menggeser lengan horizontal seperti ini, kita bisa mengatur jarak instrumen dengan model, sekaligus mendapatkan sudut evaluasi yang optimal. Yang ketiga, lengan survei. Ketiga lengan survei, pada bagian inilah berbagai instrumen seperti analyzing rod, undercut gauge, dan marker dipasangkan. Lengan survei dapat digerakkan naik turun untuk memastikan instrumen menyentuh permukaan gigi atau jaringan model pada titik yang tepat. Lengan survei memungkinkan kita mengatur posisi instrumen dengan sangat presisi sehingga pembacaan kontur dan undercut menjadi akurat. Yang keempat, mandrel. Di ujung lengan survei terdapat mandrel, yaitu penjepit kecil yang berfungsi menahan instrumen selama proses survei. Dengan mandrel, instrumen seperti analyzing rod, marker, atau undercut gauge dapat diganti dengan mudah sesuai kebutuhan. Mandrel inilah yang memastikan instrumen tetap stabil selama digunakan. Yang kelima, meja basis. Terakhir ada meja basis. Meja basis merupakan tempat model kerja ditempatkan. Bagian ini dapat diputar, digeser, atau dimiringkan untuk mencari arah insersi yang ideal. Knop pengunci digunakan agar posisi meja tidak berubah selama proses survei berlangsung. Dengan mengatur kemiringan meja basis seperti ini, kita bisa mengevaluasi bagaimana perubahan model mempengaruhi jalur pasang prostesis. Dengan mengatur kemiringan meja basis seperti ini, kita bisa mengevaluasi bagaimana
perubahan posisi model mempengaruhi jalur pasang prostesis. Langkah prosedur survei model. Berikut adalah tahapan dalam melakukan prosedur survei model. Pertama, pastikan meja basis berada pada posisi zero tilting, yaitu benar-benar datar dan sejajar dengan lantai. Langkah berikutnya adalah meletakkan model kerja di atas meja basis. Jika posisinya belum kokoh atau terasa goyah, tahan bagian depan model sambil memutar pengunci di sisi belakang hingga model terjepit dengan stabil. Setelah model berada di tempatnya, pastikan meja basis telah benar-benar terkunci pada surveyor. Hal ini penting agar model tidak bergeser atau berubah posisi selama proses survei berlangsung. Menentukan arah pasang. Selanjutnya, kita masuk ke tahap penentuan arah pasang. Arah pasang adalah jalur prostesis saat masuk dan keluar dari mulut pasien. Untuk menemukannya, kita perlu menilai guiding plane serta melihat atau adanya undercut pada gigi penyangga. Guiding plane merupakan permukaan proksimal pada gigi penyangga yang ideal, sejajar dengan analyzing rod. Jika rod dapat menempel rata sepanjang permukaan tersebut, berarti guiding plane terbentuk dengan baik dan arah pasang yang digunakan sudah sesuai. Namun, bila tampak celah di area bawah lingkaran terbesar gigi, itu menunjukkan adanya undercut. Lekukan ini bisa jadi hambatan ketika membuat prostesis, sulit mengikuti jalur pasang yang benar, dan dapat mengganggu adaptasi basis. Untuk mengoreksi situasi tersebut, model dapat dimiringkan sesuai melakukan tilting. Arah tilt bisa ke depan, belakang, atau ke samping, tergantung lokasi undercut yang ingin dihilangkan. Tilting anterior. Tilting anterior dilakukan dengan memiringkan model ke arah depan. Teknik ini sering dianjurkan pada kasus-kasus seperti free end atau Kennedy kelas 1. Dengan memajukan arah pasang dari posterior ke anterior, undercut di bagian distal penyangga biasanya dapat diminimalkan. Yang kedua, tilting posterior. Tilting posterior dilakukan dengan memiringkan model ke arah belakang. Hal ini berguna pada kasus dengan kehilangan gigi anterior yang luas seperti Kennedy kelas 4 dengan menggeser arah pasang dari anterior ke posterior. Undercut mesial pada gigi penyangga bisa diperbaiki. Lalu ada tilting lateral. Tilting lateral sendiri biasanya dipilih jika salah satu gigi penyangga posisinya keluar dari lengkung rahang. Tilting lateral kanan, model dimiringkan ke kanan sehingga prostesis nantinya harus masuk dari sisi kiri menuju kanan. Baru tilting lateral kiri. Sebaliknya, bila model dimiringkan ke kiri, arah pasang berasal dari sisi kanan menuju ke kiri. Menentukan lingkaran terbesar. Setelah arah pasang ditetapkan, kita masuk ke tahap penting berikutnya, yaitu menentukan lingkaran terbesar atau head of contour pada gigi penyangga. Head of contour adalah titik paling menonjol dari permukaan gigi jika dilihat dari jalur pasang yang telah kita dipilih. Titik inilah yang memisahkan antara area non-undercut dan area undercut. Kita mulai dengan memasang analyzing rod pada lengan survei. Rod kemudian digerakkan perlahan mengikuti kontur permukaan gigi. Pergerakan ini membantu kita melihat pada bagian mana rod pertama kali bersentuhan dan bagaimana pola kontaknya bergeser saat rod turun ke arah vertikal. Perhatikan bahwa rod hanya bisa menyentuh titik paling menonjol dari permukaan gigi. Titik-titik inilah yang membentuk head of contour di area atas rod. Permukaan cenderung menjauhi instrumen, menandakan zona yang tidak berada dalam undercut. Sebaliknya, bagian di bawah head of contour akan tampak cekung atau menjorok ke dalam, menunjukkan area retentif yang dapat dimanfaatkan. Setelah pola kontaknya jelas, kita melakukan langkah berikutnya, menandai head of contour. Analyzing rod dilepas dan diganti dengan marker. Marker ditempelkan ke titik pertama yang sebelumnya disentuh oleh analyzer rod, lalu digerakkan mengikuti bentuk gigi secara melingkar. Gerakan ini harus stabil agar garis kontur terbentuk utuh mengelilingi mata. Hasilnya, kita akan mendapatkan garis head of contour yang membagi gigi menjadi dua zona, yaitu area di atas garis tempat komponen penyeimbang seperti reciprocal arm ditempatkan. Lalu area di bawah garis yang biasa digunakan sebagai lokasi retentive arm selama kedalaman undercut sesuai. Penentuan lingkaran terbesar ini sangat penting dalam perencanaan GTSL. Garis inilah yang akan menjadi dasar penempatan cangkolan, menentukan seberapa dalam retentive arm harus masuk ke undercut, serta membantu kita memahami bagaimana prostesis akan berinteraksi dengan gigi penyangga saat digunakan. Tripoding. Setelah arah pasang ditentukan
dan garis kontur terbesar sudah ditandai. Langkah berikutnya adalah melakukan tripoding. Tripoding merupakan proses membuat 3 titik referensi pada model yang memungkinkan arah pasang dapat diproduksi dengan tepat setiap kali model dilepas dan dipasang kembali ke surveyor. Kita mulai dengan melakukan analyzing rod pada posisi yang stabil, mengikuti arah pasang yang sudah dipilih. Model tidak lagi dimiringkan atau digeser, semua posisi sekarang sudah final dan harus dipertahankan. 3 titik referensi kemudian dibuat di permukaan model, biasanya pada area yang datar, cukup lebar, dan tidak menjadi bagian dari desain prostesis. Lokasi tidak harus simetris, tetapi harus jelas dan mudah diidentifikasi saat model dipasang kembali. Marker kemudian digunakan untuk membuat 3 tanda kecil. Tanda pertama dibuat pada sisi bukal model, kedua pada sisi kanan, lalu pada sisi kiri, dan bagian anterior. Ketiga titik ini akan membentuk sebuah segitiga referensi. Titik-titik tripoding ini berfungsi sebagai panduan ketika operator meletakkan model pada surveyor. Mereka hanya perlu menyesuaikan kemiringan dan orientasi meja basis hingga analyzing rod kembali berada pada posisi yang sejajar dengan jalur pasang dan ketiga titik tersebut tepat pada level yang sama. Dengan adanya tripoding, proses desain dapat dilanjutkan dengan konsisten dan tidak terjadi perubahan arah pasang yang bisa mengganggu retensi, stabilitas, atau bentuk rangka prostesis. Tripoding memastikan bahwa seluruh langkah survei memiliki kesinambungan dari awal hingga akhir. Blocking out. Setelah tripoding selesai dan arah pasang sudah ditentukan, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu blocking out. Blocking out adalah proses menutup area undercut tertentu pada model menggunakan wax, dengan tujuan menghilangkan retensi yang tidak diinginkan dan memastikan kerangka gigi tiruan dapat dipasang dan dilepas dengan jalur pasang yang benar. Kita mulai dengan mengevaluasi undercut yang tidak boleh digunakan sebagai retensi. Area seperti lekukan jaringan lunak, cekungan servikal, dan terlalu dalam, serta area yang tidak sejajar dengan arah pasang harus diisi untuk mencegah prostesis tersangkut saat digunakan. Caranya adalah wax diaplikasikan pada permukaan yang akan menjadi guiding plane. Wax diratakan sehingga permukaannya sejajar dengan arah pasang. Tujuannya agar prostesis memiliki jalur masuk yang stabil dan tidak bergerak rotasional. Setelah semua area selesai diblok, model harus diperiksa kembali dengan analyzing rod untuk memastikan tidak adanya retensi yang mengganggu jalur pasang dan undercut yang diperlukan tetap tersedia. Menentukan desain basis. Basis adalah bagian dari gigi tiruan yang menutupi area adentulus. Fungsi utamanya adalah menyebarkan beban kunyah ke jaringan mukosa dan tulang alveolar, sehingga tidak hanya dibebankan pada gigi penyangga. Setelah proses blocking out selesai, kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menentukan desain basis gigi tiruan sebagian lepasan. Desain basis sangat penting karena berfungsi memberikan dukungan stabilitas dan distribusi beban yang tepat pada jaringan pendukung. Tahap ini memastikan kerangka prostesis nantinya dapat beradaptasi secara optimal dengan anatomi mulut pasien. Kita mulai dengan cara mengamati area adentulus atau daerah yang kehilangan gigi. Bentuk luas dan topografi ridge menjadi faktor utama dalam menentukan batas basis. Basis harus menutupi area pendukung yang memadai, namun tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kebersihan pasien. Pada rang atas misalnya, palatal vault menjadi area dukungan utama, sedangkan pada rang bawah, ridge residual dan buccal shelf adalah daerah yang memberikan dukungan terbaik. Langkah berikutnya adalah menentukan batas eksternal basis. Batas ini harus mengikuti kontur jaringan tanpa masuk ke dalam undercut yang tidak diperlukan. Tujuannya agar prostesis tidak menekan jaringan sensitif, namun tetap memiliki stabilitas yang baik. Penentuan desain basis ini tidak hanya bergantung pada dukungan jaringan, tetapi juga mempertimbangkan arah pasang yang sudah ditentukan pada tahap survei. Basis harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghambat jalur pasang dan tetap memberikan ruang bagi komponen lain seperti rest, cangkolan, dan minor konektor. Selain itu, kita juga memperhatikan area yang perlu diberi relief, seperti area frenulum, torus palatinus, atau prominensi tulang yang tajam harus diberikan ruang agar basis tidak menyebabkan iritasi jangka panjang. Untuk kasus VN, desain basis diperluas hingga mencakup area pendukung yang lebih lebar agar tekanan kunyah dapat tersebar secara merata. Semakin luas area dukungan, semakin stabil prostesis saat menerima beban fungsional.
Desain yang terlalu sempit akan membuat prostesis mudah berputar atau terangkat selama dipakai. Dengan demikian, desain basis yang baik harus memenuhi 3 prinsip utama. Yang pertama, memberikan dukungan maksimal pada jaringan keras dan lunak. Yang kedua, menjaga stabilitas prostesis selama fungsi. Dan yang ketiga, memungkinkan adaptasi yang nyaman dan aman tanpa menimbulkan tekanan berlebih. Demikianlah video pembelajaran salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.